Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Pak D mohon maaf karena cukup lama tidak hadir di depan panjenengan semua. Kali ini kita akan berdiskusi mengenal beberapa Sunan Giri. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa ditekan loncengnya, tung itu, supaya kalau Pak D upload video baru nanti bisa langsung mengetahui. Sunan Giri, sebenarnya mungkin sudah banyak yang membahas tentang Sunan Giri. Pak D kesulitan membuat judul yang menarik, yang sesuai isinya. Khawatirnya orang kalau membaca judulnya itu paling alah Sunan Giri begitu, karena mungkin sudah banyak. Namun insya Allah tentu ada hal yang berbeda. Kalau tidak ada yang berbeda, mending tidak upload saja deh Pak D, sekarang pikirannya begitu. Apalagi kalau sibuk riset, cari-cari, kemudian mentok, kemudian atau temanya begitu saja, mending tidak upload, mohon dimaafkan. Sunan Giri, ada beberapa versi mengenai asal-usul orang tua dan sebagainya. Tolong ini dipahami dulu, sejarah Jawa banyak sekali versinya, pasti begitu. Jadi jangan menuduh Pak D mengarang, karena tidak bisa mengarang, dan apalagi topik begini pasti tidak berani. Pak D mengambil versi yang ini. Jadi pada waktu itu ada seorang mubalik, penyiar agama Islam dari Asia Tengah, yang bernama, dari luar Nusantara, yang bernama Syekh Wali Lanang. Syekh Wali Lanang itu berada di Belambangan dan akhirnya bisa menjadi menantu penguasa Belambangan waktu itu. Dia menikah dengan putri tunggal dari penguasa Belambangan karena berhasil menyembuhkan sang putri dari penyakitnya. Kalau dibandingkan dengan versi lain yang lebih mirip, maka mubalik atau penyiar agama Islam ini bernama Maulana Ishak. Putri tersebut bernama Dewi Sekardadu dan penguasa di Belambangan tersebut bernama Menak Sembuju. Belum Islam ya. Karena tidak bisa mengislamkan mertuanya, maka Syekh Wali Lanang itu kemudian meninggalkan Belambangan. Dari pernikahannya itu lahir bayi laki-laki. Bayi itu kemudian dimasukkan ke dalam peti, kemudian dilarung, dihanyutkan di laut. Kalau di dugaan lautnya itu sekarang Selat Bali. Bayi dalam peti hanyut di laut. Kemudian bayi itu ditemukan oleh nahkoda atau anak buah perahu, yang pemilik perahu itu namanya Nyai Gede Pinate. Nyai Gede Pinate itu janda, dari dia keturunan dari bangsawan dari Lumajang yang bernama Menak Koncar. Di Ketoprak waktu kecil ada nama Menak Koncar, keren namanya. Menak Koncar itu terah dari Majapahit, termasuk generasi pertama yang masuk Islam. Kalau di Arab ya namanya As-Sabiqunal Awwalun. Bayi kemudian diserahkan kepada Nyai Ageng Pinate. Karena ditemukan di laut atau di samudra, bayi itu kemudian diberi nama Joko Samudro. Setelah gede, bayi diminta, Joko Samudro diminta untuk berburu ke Ngampel Dento, Raden Rahmatullah ya, ke Ngampel. Raden Rahmatullah itu berasal dari Campa ya, dari Rahmatullah. Kemudian di situ berteman, bersahabat, bersaudara dengan
putra Raden Ahmad atau Sunan Ampel yang bernama Sunan Bonang. Oleh Sunan Ampel itu tahu kalau Bayu itu adalah putra dari Maulana Ishak. Dan sesuai pesan dari Maulana Ishak, bayi itu kemudian diberi nama Raden Paku. Raden Paku ya. Yang memberi nama adalah Sunan Ampel. Di versi lain ada yang memberi nama adalah Nyai Gede Pinate tadi ya, yang juragan perahu itu yang ngomong malah profesor dari luar negeri. Sudah kemudian diminta oleh Sunan Ampel untuk pergi ke Malaka. Di Malaka kemudian berguru dengan Syekh Wali Lanang, atau kalau dikelopkan itu Maulana Ishak. Berguru ke situ, kemudian kembali lagi ke Jawa, dan beliau diminta untuk mencari tempat yang tepat untuk mendirikan, kalau sekarang pesantren, pondok pesantren. Setelah bersolat tahajud, semedi, pokoknya meminta petunjuk, kemudian beliau melihat cahaya di gunung, di sebuah gunung, dan beliau memilih tempat itu. Gunung itu bahasa lainnya itu Argo, Giri, sama Dasonomo itu ya, seperti air itu Banyu, Warih, Tirto, anak itu Putra, Yogo, Atmojo, seperti itu ada. Kemudian milih karena di Giri, maka beliau terkenal dengan nama Sunan Giri. Jadi Sunan Giri, Raden Paku, Joko Samudro atau Raden Ainul Yakin adalah orang yang sama. Pada saat itu orang-orang Majapahit itu tidak suka melihat perkembangan Islam di Giri. Ada beberapa kisah bagaimana Giri diserang oleh Majapahit atau orang-orang dari Majapahit. Yang paling terkenal itu adalah kisah Kolomunyeng. Jadi waktu itu Sunan Giri sedang menulis pakai kalam, kalam itu pena untuk menulis ya. Kemudian diserang, tiba-tiba kalam itu berubah menjadi keris, muser-muser begitu, dan menakuti orang-orang yang menyerang. Kerisnya namanya Kolomunyeng. Ada nyebutnya Kalam Munyeng. Ada lagi versi bahkan penguasa atau Raja Majapahit menyuruh Patih Gajah Mada untuk menyerang Giri. Ada video yang menceritakan ini. Wah, yang bully banyak sekali. Jangan dibully karena sumbernya memang begitu. Babat Tanah Jawi begitu, banyak kelemahannya. Di versi lain juga banyak. Wong belum ketemu, kalau sudah ketemu nanti orang tahu. Itu salah ya, nggak mungkin Gajah Mada, atau mungkin Gajah Mada yang lain, nggak tahu. Sudah setelah Sunan Giri wafat, maka Giri, penguasa Girinya, pengasuh Giri diganti oleh putranya yang bernama Sunan Dalem. Ada sebuah buku terbitan tidak sembarangan dari salah satu pemerintah daerah di Indonesia, resmi bukunya, itu mengatakan setelah Brawijaya hilang, artinya setelah Majapahit runtuh, maka pemerintahan di Majapahit tidak langsung dipegang oleh Sultan Fata, tapi yang menjadi raja di Majapahit adalah Sunan Giri. Begitu kata-katanya. Sekitar selama 40 hari, supaya untuk mengkondusifkan suasana dulu, begitu ya kira-kira. Sunan Giri. Saya, Pak D, sudah mencari referensi. Yang dimaksud Sunan Giri di situ adalah Sunan Dalem. Karena Sunan Giri Raden Ainul Yakin sudah wafat. Jadi kalau ada itu adalah Sunan Dalem. Nah ini yang Pak D maksud berbeda, ada perbedaan dengan yang lain. Sunan Dalem. Pada masa pemerintahan Sunan Dalem, jadi Sunan Dalem itu hidup seangkatan dengan Sultan Trenggono, menangi zaman Sultan Trenggono, tapi juga menangi ketika Majapahit runtuh, bahkan beliau juga ikut membantu pasukan. Nah,
meskipun Majapahit sudah runtuh, di wilayah Jawa Timur itu masih ada wilayah atau kerajaan-kerajaan kecil yang tetap saja tidak suka melihat perkembangan Islam di Giri. Salah satunya namanya Sengguruh. Sengguruh itu wilayah Malang sekarang. Pak D bisa salah kalau ini karena tidak ngecek, makanya sedulur-sedulur di Malang mohon untuk konfirmasi ya, Sengguruh itu di Malang. Pak D kan dari buku ya, Sengguruh itu masih non Islam ya, di bukunya orang barat itu sebutannya kafir gitu ya. Pak D tidak mau pakai itu, pakai non Islam. Itu menyerang ke Giri, bahkan sampai Sunan Dalem itu mengungsi ke Gumeno. Nah, mengungsi ke Gumeno, kemudian orang-orang itu, orang-orang dari Majapahit itu berniat membongkar makam dari Sunan Giri. Sunan Giri yang tadi, Sunan Giri, Joko Samudro, Raden Anilakin, Raden Paku atau Prabu Satmoto, nanti kelewatan, mau dibongkar. Tapi tiba-tiba ribuan lebah itu keluar dan menyerang orang-orang Sengguruh itu. Mereka kabur dan Giri akhirnya aman. Kemudian Sunan Dalem kembali dari Gumeno. Di Gumeno didirikan masjid sebagai bentuk balas budi. Ada juga penyerangan lain dari orang dari Majapahit yang memimpin, yang mengirim pasukan khusus ya, prajurit pilihan itu, tapi mereka justru malah masuk Islam. Ada kisah itu masuk Islam, namanya terkenal dengan nama Jogopati ya. Nanti itu ketika Giri diserang lain, ada nama Jogopati yang ikut mempertahankan Giri. Sunan Dalem ya sudah. Sunan Dalem kemudian diganti oleh putranya yang bernama Sunan Sedo ing Margi. Orang Jawa tahu ini ya, Sunan yang meninggal dalam perjalanan. Tidak banyak dicatat karena Sunan Sedo ing Margi hanya memimpin selama 2 tahun. Setelah Sunan Sedo ing Margi barulah dipimpin oleh seorang ulama yang membuat Giri terkenal dengan nama Giri Kedaton dan mencapai puncak kejayaannya. Beliau bernama Sunan Prapen atau Giri Prapen atau Giri Parapen. Beliau itu memerintah pada tahun 1548 sampai tahun 1601. Sunan Prapen itu juga dikenal dengan nama Sunan Mas Ratu Pratikal. Beliau menjadi penguasa di Giri setelah Sunan Trenggono wafat. Jadi Sultan Trenggono sudah wafat. Berarti mulai zaman Joko Tingkir, Hadiwijoyo. Perselisihan dengan Haro Penangsang itu pada masa Sunan Prapen. Hal yang mungkin menarik dari peristiwa pada masa Sunan Prapen, mohon maaf untuk Mas Faiz, saya pernah menjawab komentar yang kurang tepat ya, bahwa sebenarnya walaupun pemerintahan itu dipindahkan ke Pajang, Sultan Trenggono sudah wafat, tidak otomatis Karebet atau Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo itu menjadi sultan. Beliau memang menyatakan diri sebagai sultan, jadi itu selama konflik dengan Arya Penangsang dan seterusnya, tapi belum resmi diakui sebagai sultan. Nah, baru pada tahun 1581 di Giri Kedaton, di kediaman Sunan Prapen, yang melantik, mengesahkan, memberi legitimasi adalah Sunan Prapen. Maka saat itu dihadiri oleh banyak raja atau bupati dari beberapa daerah, Madura, Surabaya, Japan, Wirosobo, Lasem, Tuban dan lain-lain. Sultan Hadiwijoyo resmi menjadi sultan atau raja Islam utama di tanah Jawa. Yang memberi legitimasi adalah Sunan Prapen.
Peran lain dari Sunan Prapen adalah pada tahun 1589. Ini ada di video Pak D yang lain, lupa saya ya. Itu ketika Panembahan Senopati berhadapan hadapan dengan Bupati Surabaya, mau perang. Bupati Surabaya namanya Jayalengkara. Surabaya kan sulit ditaklukkan, ya, sulit. Bahkan zaman Sultan Agung, sampai zaman Sultan Agung itu baru berhasil, dan itu pun bisa dibilang tidak 100% takluk. Senopati, Mas Jolang, Sultan Agung itu Surabaya susah ditaklukkan. Jayalengkara mau perang ya. Sunan Giri lah yang menjadi juru damai, penengahnya. Dengan sangat cerdas dan diplomatis, Sunan Giri Prapen ya maksudnya, Sunan Prapen itu memberikan dua pilihan kepada dua pihak. Pilihannya adalah isi atau bungkus. Bupati Surabaya milih isi. Panembahan Senopati karena milihnya yang belakangan, ya tinggal bungkusnya, dia milih bungkus. Tahu tidak? Ternyata menurut Sunan Prapen, orang sering menyebutnya Sunan Giri ya, Sunan Prapen, pilihan yang benar adalah bungkus. Karena bungkus itu maksudnya adalah rakyat, warga negara. Jadi kekuasaan itu harus ada warga negaranya, rakyatnya, penduduknya, orangnya. Kalau orangnya tidak mendukung, ya harus diusir dari daerah itu. Begitu kira-kira. Mungkin panjenengan yang tahu maksudnya lebih dalam bisa dijelaskan lagi nanti di komentar buat Pak D. Taunya seperti itu. Artinya Sunan Prapen itu mendukung ya. Bahkan ada kisah menyatakan Sunan Prapen meramalkan Mataram lah yang akan menguasai Jawa. Meskipun ahli sejarah membantah ini. Alasannya tidak mungkin Sunan Prapen mendukung raja muda, raja baru itu Senopati, raja dari kerajaan di pedalaman, dan mengorbankan Trah Surabaya. Beliau itu kan Sunan Giri, kakeknya itu kan murid dari Sunan Ampel. Jadi Surabaya itu masih ada hubungan yang sangat dekat. Tidak mungkin, tapi kan tidak tahu bagaimana membuktikannya. Ya kita nikmati saja. Akhirnya perang tidak terjadi. Akhirnya perang tidak terjadi. Seolah-olah orang yang memilih bungkus ya pede dengan nasibnya di masa depan. Orang yang memilih isi juga yakin dengan nasibnya di masa depan, dan seterusnya. Sunan Prapen diyakini meninggal pada tahun 1605. Mudah-mudahan ucapan Pak D di atas tadi tidak salah ya. 1548 sampai 1605. Kalau keliru ya paling 1601. Tahun 1601 itu ada pelaut dari Inggris yang datang ke Jawa. Ya. Pelaut ini namanya Oliver Van Noot. Oliver Van Noot, pelaut Inggris itu datang ke Jawa dan mendengar bahwa penguasa Giri Kedaton namanya Sunan Prapen itu usianya 120 tahun, sudah tua. Berita dari Cina itu juga mengatakan bahwa pada saat itu penguasa Giri Kedaton itu usianya 100 tahun lebih, bahkan sudah sangat sepuh, renta, dengan beberapa istri yang merawatnya. Soal wafatnya pada tahun 1605, Pak D sudah mencari beberapa referensi dan semuanya klop, tidak yang membantah. Jadi fix 1605 lama. Pada zaman Sunan Prapen, wilayah Girinya itu memang dibangun ya. Dibangun, makanya sebetulnya Kedaton Giri, ada macam-macam dibangun. Kolam, makom leluhurnya diperbaiki, begitu pokoknya. Jadi pada saat itu semua raja-raja Islam di Nusantara yang melantik adalah Sunan Prapen. Tanpa legitimasi Sunan Prapen tidak bisa ada raja yang sah, raja Islam ya. Pengaruh Islam saat itu sudah meluas sampai ke Lombok, Sasak, Bima, Kalimantan Selatan, ke Kutai,
dan lain-lain. Sangat luas pengaruhnya karena dari para pedagang, kemudian dari perkawinan ya, perkawinan campuran. Setelah meninggal, Sunan Prapen diganti dengan seorang ulama, masih keturunannya, yang bernama Sunan Kawis-Guwo. Sunan Kawis-Guwo itu ada pada zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada zaman Mas Jolang tidak diceritakan bagaimana hubungannya dengan Giri. Mas Jolang kan sebentar dan memang tidak ada peristiwa yang spektakuler. Jadi Pak Sunan Kawis-Guwo, ada yang menyebut Panembahan Kawis-Guwo. Nanti saya jelaskan. Jadi Sultan Agung itu setelah mendapat izin gelar Sultan dari Kekaisaran Ottoman, Sultan Agung Hanyokrokusumo Saidin Panotogomo dan seterusnya itu, beliau pengen menaklukkan Giri. Apalagi ada kisah di Rembang itu, Panembahan Kawis-Guwo, Sunan Kawis-Guwo melakukan sindiran pada Sultan Agung. Sultan Agung tersinggung katanya. Tapi sebenarnya memang Sultan Agung ingin menaklukkan Giri. Cuman beliau bingung, tidak tahu caranya, karena beliau sebagai pemimpin orang Islam, beliau juga Muslim, rasa rikuh ada, dan orang itu tidak ada yang berani melawan Giri, ya, karena memang Giri pengaruhnya besar sekali. Tidak hanya pusat agama Islam, ya, tidak hanya segi religius, tapi sisi politis dan kenegaraan itu pengaruhnya besar. Nah, pada saat Sultan Agung itu, pada saat Panembahan Kawis-Guwo, Surabaya baru ditaklukkan, Jayalengkara kalah. Sultan Agung kemudian punya ide untuk memanggil Pangeran Pekik. Pangeran Pekik ya, ada Kisah Roroyi, ada Mangkurat itu ya. Kemudian nanti Pangeran Pekik juga nasibnya tragis. Pangeran Pekik adalah putra Bupati Jayalengkara dari Surabaya. Dipanggil ke Mataram, baik-baik ya, diajak baik-baik, bahkan dinikahkan dengan putri Sultan Agung, Pandansari, Raden Ayu Pandansari, dinikahkan. Sebenarnya kerabat dan punggawa di Mataram itu tidak setuju. Begitu enak nasib Pangeran Pekik, Surabaya saja ditaklukkan dengan susah payah dan dalam jangka waktu yang lama. Kenapa Pangeran Pekik diberi kamukten yang begitu besar? Begitu kata kerabat dan pejabat di Istana Mataram. Tapi Sultan Agung punya rencana. Rencana itu dikatakan kepada putrinya, Pandansari. Lalu Pandansari mengatakan pada suaminya bahwa Sultan Agung menginginkan agar Pangeran Pekik menyerang Giri. Kenapa Pangeran Pekik? Karena Pangeran Pekik trah Surabaya, imbang, tidak riko. Justru Giri, Sunan Giri adalah murid Sunan Ampel dari Surabaya, harusnya menghormati trah dari Surabaya. Pangeran Pekik merasa bingung, tapi Putri Pandansari meyakinkan bahwa di Giri itu sudah agak melenceng karena penguasa atau ulama di Giri sudah mengenal keris, mengenal pedang. Begitu. Singkat cerita, Pangeran Pekik mau melaksanakan perintah dari Sultan Agung. Pada tahun 1636, Pangeran Pekik menyerang Giri. Nah, pada saat itu nama Jogopati, orang yang masuk Islam tadi, muncul, ikut membantu pertahanan Giri. Kalah pasukan Pangeran Pekik awalnya. Kemudian Putri Pandansari, istri Pangeran Pekik itu melakukan
politik uang. Prajurit yang kalah, kelelahan, mentalnya down itu dikasih duit, dikasih makanan enak, dikasih pakaian yang bagus-bagus. Pintar putri ini. Semangat prajurit Mataram membara lagi. Kemudian dilanjutkan serangan lagi. Akhirnya Giri kalah. Giri kalah. Nah, sejak kekalahan Giri itu, maka ulama atau penguasa di Giri tidak boleh memakai gelar Sunan. Karena itu ada yang menyebut Sunan Kawis-Guwo, ada yang menyebut Panembahan Kawis-Guwo. Kalah. Panembahan Kawis-Guwo lalu diganti oleh keturunannya yang bernama Panembahan Ageng Giri. Nah, banyak kan? Sunan Giri, Sunan Dalem, Sunan Seto ing Margi, Sunan Prapen, Panembahan Kawis-Guwo, sekarang Panembahan Ageng ing Giri. Panembahan Ageng Giri itu ya semacam dendam. Faktanya beliau mendukung perjuangan Trunojoyo dan Panembahan Romo untuk mengalahkan Sultan atau Sunan Amangkurat I. Pleret jatuh, Mataram runtuh pada tahun 1677. Tepat 1 abad sejak didirikan. Nah, ada teori begitu. Ada peristiwa yang mencatat Mataram itu berdirinya 1 abad, runtuh ya, sejak Pleret hancur itu. Kapan Mataram berdiri awalnya orang tidak tahu, tapi Mataram runtuh orang tahu 1677. Belanda sudah banyak berkeliaran di situ. Akhirnya sejarawan itu menyimpulkan, oh kalau begitu ya Mataram berdirinya berarti karena 1 abad mundur 1677 atau 1578, begitu caranya. Mataram berdiri tidak ada catatan, tapi Mataram runtuh abad, kemudian ada catatan usia Mataram 1 abad. Runtuh, sukses, Panembahan Ageng Giri, balas dendam istilahnya. Ya. Namun namanya juga politik. Trunojoyo, Panembahan Romo, kemudian siapa tadi, Panembahan Giri itu kan mendukung Amangkurat II. Ya. Nah, setelah sukses, Amangkurat II justru balik memukul Trunojoyo dan kawan-kawannya. Pada Trunojoyo kalah ya, tidak usah diceritakan, ada videonya. Pada tahun 1680, Sunan Amangkurat II datang ke Kadilangu. Beliau lalu meminta bantuan Pangeran Notoprojo, keturunan Sunan Kalijogo. Pangeran ini sudah sepuh, dan pangeran ini diminta bantuan untuk menyerbu Giri. Kali ini Giri yang berkuasa adalah Panembahan Giri. 1680, 3 tahun setelah Pleret hancur ya, diserang senopati dari Giri yang terkenal namanya Pangeran Singosari. Ada sumbernya lah ya, ada sumbernya. Bukan dari situs blog, bukan. Ya. Dari Babat Trunojoyo ada. Bahkan bagaimana meninggalnya Pangeran Singosari itu diceritakan secara detail. Ada pupuh-pupuhnya ya, tembangnya. Masih menggigit bibir, kerisnya masih dipegang, tantangannya seperti apa. Di situ diceritakan bagaimana santai dan sabar tenangnya Pangeran Notoprojo itu. Pangeran Singosari itu masih muda, kalah dia. Dengan kalahnya Pangeran Singosari sebagai agul-agulnya Giri, hancur, habis Giri. Habis, kalah sudah. Panembahan Ageng Giri ditangkap, kemudian dihukum cambuk, dihukum mati. Sudah hampir habis ceritanya, kalah ya. Ini kalah fatal, ini sudah tidak ada yang
sudah tidak yang balas dendam lagi. Nama setidaknya ada 2 nama penerusnya. Yang pertama adalah Panembahan Mas Witono Sidengrono. Kemudian yang kedua adalah Panembahan atau Pangeran Puspoito. Itu penguasa di Giri. Setelah itu Giri Kedaton tidak punya kekuasaan, tidak terdengar lagi. Ada yang kelupaan tentang Sunan Giri. Yang pertama Prabu Satmoto atau Raden Paku atau Raden Ainul Yakin. Beberapa karya seni ya, dalam seninya beliau juga seni kebudayaan, itu adalah lagu dolanan jublak-jublak suweng. Jublak-jublak suweng itu kelenteng mambu kemundur gudel tak empole lale lo sopong guyun dele ake sirpong dele kopong, itu ya di punggung anak mengkurep itu ya, tahu. Kemudian ada lagu atau tembang Asmarandono Mocopat yang Jawa tahu ya. Tembang Asmarandono. Ojo turu sore kaki. Itu. Ana dewa ngangklang jagat. Nyangking bokor kencanane, kira-kira begitu. Isine donga tetulak. Pokoknya begitu ya. Itu Asmarandono. Kemudian satu lagi itu tembang pocong yang tebak-tebakan. Bapak pocong dudu watu dudu gunung, sangkamu ing seberang ngoni-ngoni sang bupati. Itu adalah ciptaan dari Sunan Giri. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak D sudah berusaha menghubungkan tahun-tahun. Tahunnya itu valid ya, ada catatannya, tahunnya valid. Ada perbedaan ya mungkin sedikit lah gitu. Terakhir Pak D berpesan, kalau panjenengan memang tertarik dengan sejarah, coba lakukan seperti yang Pak D lakukan. Siap-siap untuk bingung ya, siap-siap untuk bingung karena memang kadang itu ada perbedaannya. Dan lihat banyak sekali versi. Kalau tidak mau, nikmati saja channel Sejarah Kisah Cerita Pak D. Insya Allah Pak D sudah melakukannya dengan teliti dan bertanggung jawab. Kalau ada kesalahan mungkin hanya kesalahan ucapan, maka diingatkan. Niat Pak D bukan sok pinter, guru enggak. Niat Pak D hanya menampilkan wacana supaya kita belajar bersama-sama. Banyak hal baru yang Pak D dapatkan ketika Pak D riset, buka-buka dan lain. Adalah beberapa buku. Pak D itu takut kalau bercerita diarani sombong. Orang sekarang itu kan sensi. Sebenarnya Pak D kalau ngomong bisa lebih meyakinkan, tapi takut dibilang sombong. Begitu mekaten, doakan semuanya sehat ya, semuanya bisa menonton, semuanya bisa menikmati, dan Pak D bisa upload yang bermutu. Meskipun itu tadi biasanya jatahnya Rabu ya, insya Allah uploadnya tetap Rabu sore, tapi mungkin tidak bisa setiap Rabu. Pak D memang bingung mencari topik yang bermutu ya gayanya ya. Ya tahulah nanti kalau kepepet ya topik yang sudah rame ya mungkin, tapi ini agak bermutu menurut Pak D. Terima kasih, matur nuwun sangat. Jangan lupa tulis di kolom komentar, di share videonya ya kemana begitu. Kan lucu Pak D, di share itu videonya kemana biar orang tahu, biar berkomentar. Tolong berkomentar yang sopan, nggak ada gunanya nggak sopan. Orang ada pada depan no, beraninya nggak perlu ya, nggak sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.